Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Belum kedengaran suaranya, shalom. Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari bersama-sama sore hari ini kita mau hampiri tata Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami ada di tempat ini untuk kami rindu bersekutu Tuhan. Kami rindu datang di dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bertemu dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Pengharapan yang baru dan sukacita yang baru boleh ada buat setiap umat-Mu di tempat ini. Dengan segala kerinduan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah umat bertempat ini. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah diri-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Ini kami Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Jangan yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
saudara. Tapi percayalah saat kita mengandalkan Tuhan, Dia menyediakan segala yang terbaik buat setiap kita. Bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau mengandalkan Kau, hanya Engkau Yesus. Mari setiap kita yang rindu mengandalkan Tuhan seutuhnya. Hanya Dia satu-satunya sumber dari segala jawaban kita. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini. Katakan bersama, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Hanya Engkau Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. lebih sungguh-sungguh katakan,
bangun hubungan yang intim dengan Tuhan pada sore hari ini. Saudara dengan Tuhan pada sore hari ini. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan gagah kita, tapi semua karena anugerah. We worship you. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
segenap hati. Sekali lagi. Sukacita dan yakin percaya bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah setiap kita. Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang bergelora
kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Saya undang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita. Kita akan doakan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati satu persatu dari anak-anak ini Tuhan. Berkati dengan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Engkau pakai hidupnya kelak Tuhan menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Berikan kepandaian lebih, Engkau berikan pewahyuan, pencerahan, Engkau berikan masa depan yang luar biasa. Engkau tambahkan kepandaian lebih dari yang lainnya. Engkau pakai hidup mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Jadikan mereka terang, jadikan mereka Tuhan berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Engkau berikan Tuhan kepandaian lebih, apapun Tuhan yang dicita-citakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Selaraskan hidup mereka dengan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau tambah hikmat kepandaian lebih, bawa mereka menjadi wanita yang bijaksana. Berikan kepandaian, berikan pewahyuan. Kami juga berdoa untuk para guru pembimbing mereka. Engkau berikan Tuhan kemampuan mereka Tuhan menanamkan kebenaran dan benih-benih ilahi tertanam dalam diri mereka sejak dini mungkin. Terima kasih Bapa. Doa ini kami nyalaskan, sandarkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo sebelum duduk, cari samping kananmu 10 orang yang katakan, kau kelihatan ganteng hari ini, kau kelihatan cantik hari ini. Ayo sebelum duduk, cari 10 orang katakan, kau kelihatan ganteng hari ini, kau kelihatan cantik hari ini. Ku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Boleh berikan tepuk tangan suara-suara yang buat Tuhan kita yang kasih. Ku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan
punya Allah yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti di tengah dalam Engkau bekerja atas kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Engkau menyelesaikan, menyempurnakannya sampai pada hari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya rasa aman kami bukan karena kami mampu, tapi karena Allah kami yang memulai pekerjaan yang baik, Dia tidak pernah gagal. Terima kasih untuk sore hari ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran yang memerdekakan. Dan kami sambut di dalam satu nama yang sudah memerdekakan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih di musik. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan singkat, nama saya Benny Kusno. Saya menggembalakan jemaat di Morning Star Indonesia, atau ada sebagian yang mengenal sebagai Gereja Every Nation ya. Dan saya berterima kasih untuk Bu Susi, Pak Agus yang mengundang saya untuk bisa melayani di tempat ini. Hari ini saya bersama-sama dengan istri saya ya, bekas pacar saya pacaran cuma sekali Bapak Ibu, cuma sekali langsung jadi. Dan ini udah tahun yang ke-30 saya menikah. Boleh kasih tepuk tangan, ini istri saya Ibu Ratna ya. Terus kemudian saya ngajak teman-teman ya, dan rupanya banyak yang hadir gitu ya. Rombongan pertama, baris 1, baris 2 ya, ini teman-teman yang mengasihi saya, jadi saya melayani sore hari ditemenin. Terima kasih, berikan juga tepuk tangan untuk mereka. Oke. Hari ini judul firman Tuhan yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah penyertaan Tuhan di setiap musim. Penyertaan Tuhan di setiap musim. Dan saya akan mencoba seperti guru sekolah minggu, karena setiap kita ini sebenarnya suka cerita. Dan cerita yang akan saya ceritakan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Kalau Bapak Ibu, siapa yang di sini bertumbuh sejak kecil sudah pernah ikut sekolah minggu, angkatan? Oke, cukup banyak. Saya tidak termasuk yang dapat kesempatan ikut sekolah minggu. Oke, latar belakang keluarga saya bukan dari gereja ya. Jadi saya tidak pernah ikut sekolah minggu, tapi saya bersyukur untuk sekolah minggu anak-anak tadi yang sejak kecil boleh dididik dalam takut akan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang Yusuf. Setiap kita tahu cerita Yusuf. Dan karena cerita ini cerita yang sangat populer, saya akan menceritakan secara garis besarnya saja. Dan kemudian kita akan sampai ke beberapa poin atau beberapa fase dalam kehidupan Yusuf, di mana Yusuf disertai Tuhan, dan Alkitab mengatakan dan dia berhasil dalam segala perkara yang dia kerjakan. Kita suka kalau kita mendengar ayat seperti itu, Yusuf disertai Tuhan dan berhasil dalam segala perkara yang dilakukannya. Kita senang seperti itu. Tapi mari kita mulai, saudara. Yusuf sejak kecil itu rupanya ada panggilan Tuhan dalam hidupnya ya. Di usia remaja dia mimpi, saudara ya. Dan mimpinya ini memang agak-agak gimana gitu ya, dimana dia cerita sama saudara-saudaranya, sama papa mama. Dia katakan, aku melihat kita di ladang sama-sama, terus aku lihat berkas gandumku itu berdiri, yang lain semuanya nunduk sama aku. Nah saudara, nggak perlu karunia untuk menafsirkan mimpi kira-kira artinya apa ya. Jadi dikatakan di firman Tuhan, saudara-saudara Yusuf tambah benci dengan Yusuf. Kalau katakan tambah benci, artinya sebelumnya udah gak senang. Jadi rupanya Yusuf ini karena mungkin anak favorit di rumah, apa-apa dapat duluan gitu ya, disayang sama papanya, sehingga saudara-saudaranya gak suka sama dia ya. Dia cerita mimpinya yang pertama, mereka semua gak suka, dikatakan tambah tidak suka. Kemudian belum selesai, Yusuf ini mungkin kurang peka gitu ya, sudah lihat wajah saudara-saudara nggak suka, cerita mimpi yang kedua.
Dia bilang, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Nah kembali, ini mimpi yang mudah sekali untuk terjemahannya. Kira-kira semua keluarganya ini akan menyembah Yusuf. Jadi semakin saudara-saudaranya gak suka. Satu kali saudara-saudaranya menggembalakan domba agak jauh dari perkemahan. Saudara perlu mengerti, gembala domba pada waktu itu harus cari selalu padang rumput yang hijau. Sudah selesai di sini, nomaden, pindah tambah jauh. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cukup jauh. Dan kemudian bapaknya suruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Dan Yusuf bertemu dengan seorang di tengah jalan dan tanya, kamu lihat nggak ada sekelompok gembala yang menggembalakan domba dalam jumlah yang cukup besar? Karena Yakub ini kaya, saudara, ya, kaya. Jadi anak-anaknya ini diserahin kambing domba yang jumlahnya besar. Akhirnya Yusuf menemukan saudara-saudaranya, dan di antara saudara-saudaranya mereka pengen bukan hanya kerjain bully Yusuf, tapi kalau bisa Yusuf ini dibunuh aja. Ya, dan akhirnya Ruben, kakak tertua, mengatakan jangan-jangan ini kan darah daging kita. Jadi akhirnya singkat cerita dia dimasukkan sumur. Kemudian pada waktu pedagang Midian dikatakan mau pergi ke Mesir, dia diangkut dan dijual sebagai budak. Ini ceritanya dia sampai akhirnya dia ada di Mesir. Bapak Ibu, di sini siapa yang pernah mengunjungi pelelangan hewan, pelelangan sapi? Pernah pergi tempat pelelangan sapi? Ada yang pernah? Ini orang kota semua, ada yang pernah pergi ke pelelangan sapi? Pelelangan sapi bau, Bapak Ibu, ya. Dan pada zaman itu dikatakan ada tempat pasar hewan begitu, sebelahnya pasar budak. Jadi orang satu tempat, one stop for all, gitu kira-kira ya. Jadi Yusuf ini dijual bersama-sama dengan banyak hewan yang lain, kira-kira begitu. Nah, setiap budak yang dijual itu harus dilucuti pakaiannya, ya. Dan kemudian yang mau beli budak, jadi budak itu ya dianggap kayak sapi kayak gitu, onta, ya. Jadi diperjualbelikan. Jadi mereka akan melihat, mereka butuh budak yang model gimana. Kalau budaknya ini bersih, biasanya dia kerja di rumah tangga. Kalau budaknya ini kelihatannya kekar tapi agak lusuh begitu, kerjanya di ladang, kira-kira gitu ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kenapa kok Yusuf end up-nya di rumahnya Potifar? Karena Yusuf ini bersih. Dia tidak pernah kerja di luar sana. Dia tidak apa-apa, saudara. Ya, jadi akhirnya Yusuf mulai kerja di rumah Potifar. Tapi statusnya sama. Statusnya adalah budak. Nah, dengan background itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di Kejadian pasal 39 mulai dari ayat yang kedua. Ini Yusuf berada di rumah Potifar. Dikatakan begini di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, di ayat yang kelima dikatakan sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah saudara, di ayat yang kedua dikatakan ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya karena dia disertai Tuhan. Saudara, kalau saya katakan tentang orang yang saya dan Bapak Ibu kenal, saya katakan begini:
Pak, si A ini teman kita disertai Tuhan dan dia berhasil dalam pekerjaannya. Bayangan saudara, oh mungkin tinggalnya sudah di kawasan tertentu, rumahnya gede, benar nggak saudara? Ya, mobilnya udah ganti. Kalau dulu mobilnya suka mogok, sekarang yang EV keluaran terbaru, kira-kira seperti itu ya. Karena dikatakan dia disertai Tuhan, satu. Yang kedua, berhasil pekerjaannya. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan Yusuf, pada waktu Yusuf disertai Tuhan, statusnya Yusuf apa Bapak Ibu? Budak. Dan pada waktu dia berhasil dalam segala pekerjaannya, statusnya apa Bapak Ibu? Budak. Nah, kadang kita orang percaya, kita punya pandangan sendiri tentang apa artinya berhasil dan disertai Tuhan. Kalau saya disertai Tuhan, maka kalau saya buka toko saya laris, toko saya dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Saya kasih kesaksian di gereja, saya ini orang yang berhasil karena disertai Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan kita mengatakan, wah luar biasa. Tapi bagaimana kalau seorang itu di PHK Bapak Ibu? Terus kemudian dia tetap mengasihi Tuhan. Apakah kita juga bisa mengatakan orang ini disertai Tuhan? Dan Tuhan bisa buat pekerjaannya apa itu, apapun itu berhasil. Karena keberhasilan di mata Tuhan bisa berbeda dengan apa yang manusia katakan berhasil. Hari ini kalau kita mau dapatkan list orang yang berhasil di dunia sana, ada majalah tertentu keluarkan list orang terkaya di dunia. Ya, Bapak Ibu, kalaupun kita mau cari nama, ya, sampai urutan ke 100, rasa-rasanya yang di ruangan ini nggak dapat deh. Atau ada mungkin saya nggak tahu gitu ya. Dan kita bilang begini, itu orang berhasil. Kita ini biasa-biasa aja. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan perspektifnya Tuhan dan bukan perspektifnya majalah Forbes yang kita jadikan acuan. Wah ini berhasil, Elon Musk itu berhasil, kira-kira gitu ya. Kalau siapa saya ini, siapa yang tahu? Yusuf itu siapa yang tahu Bapak Ibu? Dia ada rumah Potifar, status budak. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Saya nggak tahu kerjaannya Yusuf di rumah Potifar itu apa. Mungkin termasuk ngepel gitu ya, bersihin rumah, ngatur semua yang dimakan, ya, semua yang belanjaannya mungkin, karena dia dipercaya. Sulit untuk membayangkan pekerjaan itu kemudian diasosiasikan dengan kata berhasil. Kerjaannya model kayak gitu kok berhasil. Tapi Tuhan, firman Tuhan mengatakan Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat apa yang dia lakukan berhasil. Jadi artinya apa yang saudara lakukan itu bukan indikator saudara berhasil atau saudara disertai Tuhan atau tidak. Kalaupun kita melakukan sesuatu yang sangat sederhana, sebagai anak Tuhan, kita bisa disertai Tuhan dan Tuhan bisa buat apa yang kita lakukan berhasil. Ada amin Bapak Ibu? Apakah kita percaya karena kita anak Tuhan, kita kerja benar? Bahkan dikatakan rumah Potifar itu jadi diberkati. Potifar melihat sesuatu. Potifar bukan anak Tuhan, tapi dia melihat sesuatu. Akhirnya semua dipercayakan. Jadi status Yusuf tetap budak, tetapi dia berhasil sebagai budak karena dia disertai Tuhan. Itu yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan setelah dia berhasil sebagai anak Tuhan, ternyata nyonya di rumah ini melihat Yusuf ini ganteng Bapak Ibu.
masih muda, ganteng. Potifar ini jarang pulang, Bapak Ibu. Jadi dia lihat Yusuf dan berpikir lumayan juga ya. Dan dia ini kan budak ya. Jadi mestinya dia berpikir pasti bisa ditaklukkan lah. Ternyata Yusuf lari, Bapak Ibu. Dan kita tahu ceritanya. Dia akhirnya dibawa oleh Potifar, dimasukkan penjara. Dan kalau Bapak Ibu membaca hati-hati, maka penjara yang dimasukkan itu bukan penjara sembarangan. Penjara tempat tawanan raja. Nah Bapak Ibu, kalau Yusuf yang beli bukan Potifar, maka kalau dia masuk penjara, itu kumpulnya sama maling ayam, maling, nggak tahu zaman itu maling apa yang dimaling sama orang Mesir gitu ya, ya. Tapi Yusuf ini penjaranya spesial, Bapak Ibu. Dan kalau kita membaca dari ulasan sejarawan, banyak yang mengatakan sebenarnya Potifar tahu Yusuf itu difitnah. Bapak Ibu perlu mengerti, Yusuf itu tidak punya status. Kalau dia mati, nggak ada yang protes. Itu ibaratnya tadi saya katakan, kalau sapi di rumah, nggak ada sapi, nggak ada di rumah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau binatang peliharaan Bapak Ibu mati gitu ya, saudara, polisi nggak datang ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan investigasi. Si Brownie mati, Brownie bukan makanan ya, Brownie anjing mati di rumah Ibu, itu Bapak Ibu nggak panggil polisi, bener kan? Karena cuma anjing. Budak pada zaman itu kalaupun mau dibunuh selesai, itu haknya tuannya. Apalagi Potifar ini kepala pengawal. Kalau sekarang ketua pas pampres, wah luar biasa, powerful. Ya, jadi Potifar bisa bunuh Yusuf. Jadi kalau Yusuf nggak dibunuh, karena mungkin dia tahu istrinya agak-agak deh ya sikapnya sama Yusuf, jadi dia udah curiga ini istrinya ini. Tapi akhirnya Yusuf masuk penjara. Bapak Ibu, kita bisa berpikir gini, hidup benar endapnya juga di penjara. Ada sebagian dari kita akan mengatakan, ngapain kita hidup benar? Toh kita ini masuk penjara. Kalau aja Yusuf nggak lari pada waktu itu, bukan lari menjauh tapi lari mendekat, mungkin karir di rumah Potifar naik, karena istrinya akan mengatakan sama suaminya, aduh Yusuf ini luar biasa. Saudara, berapa banyak di antara kita anak Tuhan yang mengatakan begini, kok kelihatannya saya hidup benar sama teman saya yang hidupnya gak ngawur, rasanya kok karirnya lebih bagus teman saya. Pernah nggak saudara? Ada di antara saudara yang sempat berpikir seperti itu? Gak ada yang pernah berpikir seperti itu. Daud mikir kayak begitu. Saudara nggak pernah mikir? Saudara ini rohani sekali, ya. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan apakah Yusuf berpikir, bayangan saya Yusuf mikir, saya ini sudah mempertahankan hidup saya murni di hadapan Tuhan. Akhirnya saya lebih buruk keadaannya, masuk penjara. Tapi pada waktu dia di dalam penjara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Yusuf jadi budak terus masuk penjara. Di Kejadian 39 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Kejadian 39 ayat yang ke-21, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tawanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia yang mengurusnya. Dia 23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Perhatikan baik-baik saudara, kalimat yang sama, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang Yusuf kerjakan di mana, saudara? Di penjara, saudara. Masalahnya ini 2 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan membuat pekerjaannya berhasil. Yang pertama, dia sebagai budak. Yang kedua, dia sebagai nabi, saudara. Sama-sama enggak enaknya. Dan kita kalau boleh milih, kita nggak mau yang namanya disertai Tuhan dan dibuat berhasil, tapi budak, tapi penjara, saudara. Bahasa Jermannya ngenes, saudara. Karena apa yang kita bisa saksikan, apa yang kita bisa banggakan, karena penyertaan Tuhan sepertinya nggak nyata dalam kehidupan kita. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan rupanya tetap bekerja di penjara. Nah, saudara, kebetulan, saya seringkali memakai kata kebetulan di dalam kehidupan kita, itu kebetulan ilahi. Kebetulan pada waktu itu ada 2 tahanan politik, juru minum sama juru roti. Bapak Ibu jangan pikir juru minum, juru roti itu salah satu kuk di istananya Firaun. Oh, bukan, Bapak Ibu. Juru roti dan juru minum itu 2 orang yang sangat dipercaya. Sebelum Firaun makan, minum, masuk ruangan, mereka yang masuk duluan. Mereka yang cicipin, mereka yang pastikan Firaun tidak diracun. Ini orang kepercayaan. Nggak tahu salah apa, dimasukkan penjara. Kemudian Yusuf ada di penjara itu. Nah, saudara, kembali, Yusuf berada di penjara untuk mengartikan mimpi tahanan politik dan bukan mimpinya maling ayam, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Nah, setelah dia mau mengartikan mimpi dari kedua pejabat ini, dia tahu yang satu akan dihukum gantung, yang satu akan kembali ke posisinya. Jadi setelah dia tahu itu, tentu dia titip pesan yang sama siapa, Bapak Ibu? Sama yang akan balik ke posisinya. Juru minum, ngapain pesan sama juru roti? Dia digantung kok, ya. Jadi Yusuf itu pesan sama juru minum. Dia katakan, aku di sini difitnah. Aku ini sebetulnya orang Ibrani, dijual jadi budak. Jadi aku kehilangan kemerdekaan akan hakku. Tolongin aku dong. Dan rupanya juru minum ini kembali ke posisi. Cuman, saudara, di Kejadian pasal 40 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Menurut saudara, yang membuat dia lupa itu karena memang dia lupa, atau Tuhan buat dia lupa, atau iblis buat dia lupa? Boleh kita survei ya? Siapa yang, Bapak Ibu kalau survei jangan kayak tadi gitu ya, semua sebagian. Jadi saya kan lihat, oke, siapa yang merasa lupa itu gara-gara memang orang ini pelupa, makanya keluar lupa dia. Ada orang yang minta tolong sama dia. Siapa yang kira-kira setuju ini orang suka lupa loh? Oh, nggak ada yang setuju, oke. Siapa yang merasa Tuhan yang buat dia lupa? Oke. Siapa yang bilang iblis yang buat dia lupa? Siapa yang masih bernafas di rohani? Saudara, saya tahu saudara ragu-ragu. Saudara mau bilang iblis, ya maksud iblis gitu ya. Masa ada ceritanya iblis? Atau Tuhan? Masa Tuhan membuat dia lupa? Saudara, seringkali ini pertanyaan yang pada waktu kita lagi ngalami banyak masalah. Kita ini sering tanya begini, ini Tuhan atau iblis loh? Ya, saya sering dapat pertanyaan ini. Ini dari Tuhan apa dari iblis? Kalau dari iblis ditangkep, Pak. Kalau dari Tuhan ya sudah, namanya Tuhan, Pak, ngasihin begini ya udah kita terima. Saudara,
Nggak semua hal segampang itu. Tapi satu perkara yang pasti, Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan mau yang orang yang suka lupa itu nggak lupa, dikasih mimpi sama Tuhan, nggak bisa tidur. Dan kalau dia nggak bisa tidur berhari-hari, dia akan ingat, ketemu Firaun saya tak ngomong. Kita berandai-andai, dia nggak lupa, dia mungkin suka lupa. Terus kemudian Tuhan kasih mimpi, dia nggak bisa tidur, berkeringat dingin. Mimpinya mungkin seperti ini, kalau kamu nggak bantu Yusuf, masuk lagi kamu. Oh, takut pasti dia, benar nggak saudara? Pasti dia nggak lupa. Ketemu Firaun, dia bilang, Tuanku Raja, tahukah pada waktu aku ada di penjara, ada seorang pemuda Ibrani. Dia begitu jelas mengartikan mimpiku. Itu sebabnya aku ada di sini. Temanku satu sudah digantung. Dia ini sebetulnya nggak salah. Bisa nggak ya dia dibebaskan? Kalau skenario itu terjadi, saudara, kalau saudara baca baik-baik, dia ini dilupakan bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun, saudara. 2 tahun, ya. Kita dilupakan 2 bulan sama pemimpin kelompok kecil kita, ngambek nggak ke gereja. Nggak mungkin yang di sini nggak ada yang seperti itu. Ada di tempat lain yang mungkin kayak gitu. Ya, 2 tahun, saudara. Tapi mungkin Yusuf mau ngambek terus gimana? Ya tetap di penjara, saudara. Kalau itu terjadi, saudara, skenario itu terjadi, Yusuf keluar dari penjara, benar nggak? Dia ditolong. Terus dia mulai nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya, wah nyanyi. Terus kira-kira apa yang terjadi? Dia pulang kampung, saudara. Dia ketemu sama Yakub. Kalau dibuat film mengharukan sekali. Pelukan sama Yakub. Yakub bilang, anakku, engkau ternyata belum mati. Papa, gitu ya, pelukan gitu ya. Wah, terus ada pesta di rumah Yakub. Tapi itu tidak ada di Alkitab, saudara. Yang ada dia dilupakan, saudara. Dia dilupakan dengan tujuan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara bisa dilupakan di dunia ini dengan tujuan Tuhan. Ada amin, saudara? Kalau saudara tanya, mau? Saya nggak mau. Saya mau Tuhan izinkan semuanya, nggak ada yang lupa sama saya, dan saya masuk rencana Tuhan. Itu kalau menurut saya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup saya bukan menurut saya masalahnya, dan bukan menurut saudara. Jadi saudara bisa nggak mau, dan Tuhan tetap lakukan apa yang dia melakukan, saudara. Setelah 2 tahun baru Firaun mimpi, dan baru si juru minum ini dong. Oh, ada satu. Dia mulai ngomong sama Firaun, ini ada satu anak, saya lupa. Oh iya ya, harusnya saya ingat dia masih di penjara. Boleh nggak dicoba untuk berhadapan dengan Firaun? Kita tahu ceritanya. Saya nggak usah cerita. Bapak Ibu semua tahu. Dia mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan dia katakan ada 7 tahun kelaparan, kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan. Bapak Ibu, waktu Yusuf berhadapan dengan Raja Firaun, usianya 30 tahun. 30 tahun. Pada waktu dia dijual jadi budak, usianya sekitar 16-17 tahun. Dan pada waktu dia dijual dari budak, belum ada yang namanya kelaparan, belum ada tanda-tanda kelaparan, tidak ada. Kanaan baik-baik saja, Mesir baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu dia jadi raja di Mesir, itu masa kelimpahan 7 tahun. Setelah itu kelaparan. Jadi matematika sedikit, 30 jadi raja, sampai umur 37 semuanya happy di Mesir.
Karena Yusuf ini luar biasa, buat numbuk gede-gedean, simpan semua. Di tahun kedua kira-kira, di masa kelaparan, jadi usianya Yusuf sekitar 39. Kelaparan bukan hanya di Mesir, di Kanaan juga kelaparan. Yakub ini punya duit, tapi tidak punya gandum. Maka Yakub bilang sama anak-anak, kita dengar di Mesir ada gandum, kalian pergi ke Mesir, dan di sana ada Yusuf. Dengan ini semua saya ingin tanya lagi sama saudara, yang membuat dia dijual oleh, terjual sebagai budak itu salah siapa saudara? Jelas saudaranya, benar kan? Tapi kalau saudaranya tidak jual dia ke Mesir, siapa yang akan jadi raja di Mesir yang jualin gandum kepada orang-orang Kanaan ini? Saudara, saya ingin membacakan untuk saudara Roma 8:28 versi Perjanjian Lama. Roma 8:28 versi Perjanjian Lama. Ini versi apa yang Yusuf katakan. Versi Perjanjian Lamanya di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50. Ya, ini nanti aja kita baca. Kejadian 50 ayat 20. Kira-kira isinya sama. Dia katakan begini, memang kamu, dia katakan kepada saudara-saudaranya, ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu jahat, saudara. Jual adik sendiri jadi budak itu jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi hal yang jahat sekalipun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pada saat yang sama punya rencana untuk jadikan itu baik. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Yusuf bilangnya begini, ini aku umur 39. Dulu waktu kamu jahat sama aku umur 16. Kamu jahat. Tuhan lihat puluhan tahun dari sekarang, kalian akan perlu aku. Jadi aku yang diutus jadi budak. Hanya Tuhan yang bisa buat seperti itu. Saudara, banyak hal yang kita nggak bisa kontrol dalam hidup kita. Saudara nggak bisa kontrol orang mau jahatin saudara. Dan kadang kita berpikir kalau kita anak Tuhan, tidak ada yang namanya yang jahat yang bisa menyentuh kita. Pertanyaan saya adalah, dijual sebagai budak itu jahat gak, saudara? Kalau saya katakan kepada saudara, Yusuf itu jadi raja di Mesir karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semua kita bilang amin. Setuju ya? Gimana prosesnya, saudara? Gimana di rumah Potifar? Gimana di penjara? Gimana pada waktu dia difitnah? Gimana pada waktu dia hidup benar dan ternyata orang melihatnya berbeda? Gimana pada waktu dia dilupakan? Saudara, kita tidak bisa lihat seluruh fase kehidupan kita. Saudara, pada waktu anak saya masih kecil, dia suka puzzle. Ya, puzzle. Mainan yang nyusun-nyusun itu. Lego, ya. Kalau saudara lihat puzzle yang ukurannya kecil untuk anak-anak mainan, itu 30 pieces. Tapi kalau untuk saudara yang suka, itu bisa 3.000 pieces, ada yang 10.000. Dan pada waktu saudara lihat yang 3.000 itu, saudara, bentuknya sama, betul, warnanya memper-memper, nggak ada indahnya. Tapi kalau itu disusun benar, bisa jadi pemandangan yang luar biasa indah.
Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu mirip puzzle, saudara. Tapi kita punya cara pandang yang kadang-kadang nggak setur dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena kalau kita lihat orang di gereja, hari ini dia pakai mobil bagus, ya, tokonya nambah, kita bilang, oh, disertai Tuhan, disertai Tuhan. Tetapi pada waktu dia mengalami masa sulit, kita katakan ya dia struggle. Kita nggak mengatakan dia disertai Tuhan, sekalipun struggle. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji sekalipun dia tidak akan meninggalkan saudara, dan sekalipun dia tidak akan membiarkan saudara. Ada amin, saudara. Saudara bisa berada di rumah Potifar dan status saudara budak. Saudara bisa berada di penjara, status saudara nabi. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Taruh kata Yusuf itu dengan nama saudara. Tuhan menyertai. Siapa nama saudara? Tuhan menyertai Pak Robert, dan dia membuat apa saja yang dilakukan berhasil. Tapi dia ada di penjara, dia ada di rumah Potifar, statusnya budak, statusnya nabi. Ada waktu di mana dari status nabi ini Tuhan bawa di hadapan Firaun, dan kali ini kita katakan, nah ini Tuhan sertai Yusuf, dan apa saja yang dibuatnya berhasil, dia sebagai raja. Kita semua setuju di sana. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti pada waktu keadaan sulit. Saudara, saya ingin menutup dengan satu cerita. Saya sempat pergi melayani di Belanda, saudara. Saya ketemu dengan pasangan suami istri yang pindah ke Belanda karena krismon. Suaminya ini manajer di bank, istrinya ibu rumah tangga. Terus kemudian pada waktu krismon suaminya di PHK. Kemudian karena dia punya kenalan di Belanda, mereka sekeluarga dengan anaknya masih kecil-kecil migrasi ke Belanda. Terus kemudian istrinya berpikir apa yang bisa dikerjakan di Belanda. Istrinya mulai buat bakpao, karena banyak orang Indonesia di Belanda. Bakpao, dia katakan, Pak, saya ini bukan tipe orang yang biasa masuk dapur. Saya termasuk yang biasa masuk dapur, saudara. Mungkin saudara melihat, nggak ada potongan Pak Beni masuk dapur. Tapi bukan untuk masak. Cari yang sudah dimasak. Nah, tapi oke, supaya saudara tidak terlalu tegang. Tapi ibu ini tidak biasa masak, tidak biasa buat kue. Terus dia bilang begini, waktu saya buat bakpao saya bantet. Hari itu suami dan anak-anak dan saya makan bakpao bantet. Besoknya dicoba lagi bakpao bantet. Tapi pada waktu dia cerita, saya lihat, wah, dia buat pastel, buat kue lapis, makanannya enak-enak, saudara. Sorry, ini jam berapa? Saya khawatir saudara nggak fokus di sini. Pokoknya enak-enak makanannya, ya. Jadi saya tahu itu cerita lamanya dia. Dia bilang gini, Pastor, waduh, nggak seperti ini dulu, kita nggak mulai kayak begini. Dia mulai cerita, bakpao bantet, ini bantet, ya. Dan kita ini kan anak Tuhan, Pastor. Kita merasa dulu, Tuhan, kok ya nelongso ya. Suami saya ini melayani di gereja pada waktu di Indonesia, saya yang melayani. Kok bisa hal seperti ini terjadi dalam hidup kami? Kita ini punya pemikiran begini, saudara. Kalau saat kita ini melayani, itu kayak beli premi asuransi, saudara. Ya kalau sakit boleh lah ya, batuk, pilek, flu, COVID, Omikron lah ya. Itu, tapi jangan kena yang delta sampai masuk ICU. Dah, Tuhan, aku udah melayani Engkau. Kurang apa coba? Jawabannya kurang apa, saudara? Kurang proses. Ada amin, saudara? Lirih aminnya, ya. Tapi saudara tidak amin banter pun, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara, karena proses itu penting. Dan saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, setiap kita ini dikasihi Tuhan.
Dan karena kita dikasihi Tuhan, proses Tuhan dalam kehidupan kita nggak berhenti. Dan Tuhan tidak pernah minta persetujuan kita. Mengatakan ini, sudah siap untuk proses berikutnya, nah? Enggak tanya, saudara. Baru aja saudara mengatakan, aduh, lega sedikit. Ada satu telepon, saudara angkat. Dan bisa mengubah perspektif saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh sadar bahwa orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Siapapun itu. Teman saudara, bos saudara, iblis, siapapun itu. Tapi Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Dan hanya Tuhan yang bisa lakukan seperti itu. Untuk memelihara hidup saudara. Setiap kita mengalami proses. Itu sebabnya saudara, jeruk peres di hotel ini harganya jauh lebih mahal dari jeruk yang saudara beli di pasar. Kenapa saudara? Diperas saudara. Siapa yang mau diperas di sini? Angkat tangan saudara. Ada berani juga di sini. Yang lain masih mikir. Siapa tahu ada malaikat Tuhan yang catat. Saya angkat tangan. Kita tidak mau diperas saudara. Tapi supaya kita bernilai di hadapan Tuhan, kadang kita perlu diperas. Kalau saudara suka arloji, saudara tahu jarumnya jam Rolex itu $300 saudara. Itu gram-gramannya, itu yang murah. Itu gram-gramannya, besinya itu nggak sampai 2 gram saudara. Kalau saudara pergi ke toko besi, beli 10 kilo, murah saudara. Tapi ditempa presisi, itu yang buat jadi mahal. Kalau yang nempa itu perusahaannya namanya Rolex saudara, murah saudara. Berhubung namanya Rolex, itu yang buat mahal. Yang membuat saudara mahal karena penjungan saudara, yang buat saudara itu namanya Tuhan. Dia proses saudara. Setiap kita ini diproses. Setiap kita itu unik. Ujian kita tidak sama. Ujian saya dan ujiannya Bu Susi itu tidak sama saudara. Ya. Dan kadang kita bandingkan. Kok soalnya tidak podo ya? Kok rasanya dia lebih enak? Saudara pernah lihat itu? Iya, kayak hamba Tuhan ini kok rasanya tidak pernah susah. Saudara pernah merasa seperti itu? Saya kadang melihat gini, hamba Tuhan ini kok rasanya tidak pernah susah ya? Ya? Kok soal ujiannya agak beda dari surga. Nah saudara, kita nggak pernah tahu. Setiap kita butuh diproses di area tertentu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu saudara, bukan waktu saya. Banyak kali kita merasa nggak enak Tuhan, sakit Tuhan, capek Tuhan. Tapi kalau saudara boleh mendengar Tuhan ngomong, sabar dikit anak. Kalau ovennya ini suhunya dikecilin saat ini, kuenya bantet. Saya nggak bisa buat kue, tapi saya ngerti lah sedikit teori-teori begitu. Jadi saudara bertahan di oven, karena kalau saudara bertahan dan dikeluarkan, baunya harum dan jadi berkat buat banyak orang. Siapa yang di sini yang mau jadi berkat buat banyak orang? Angkat tangan. Nah, ini semua angkat tangan. Seharusnya saudara angkat tangan semua. Siapa yang di sini mau jadi berkat buat orang banyak? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat? Masih belum semua angkat tangan. Saya tunggu sampai semua angkat tangan. Kalau enggak kita tidak pulang, saudara tidak makan malam. Oke, siapa? Siapa yang mau dipakai? Lain kali jemaah nggak suka, saya kan nggak diundang balik. Siapa yang mau dipakai untuk jadi berkat buat banyak orang oleh Tuhan? Siapa yang mau? Oke, semua angkat tangan ya. Oke. Syaratnya saudara perlu diproses. Saya tidak akan tanya siapa yang mau diproses. Tapi kan saudara mau nggak dipakai Tuhan untuk jadi berkat? Melalui proses saudara. Dan saya percaya 2024 proses Tuhan sedang bekerja dalam gerejanya, supaya gereja Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaannya. Tuhan mau membangkitkan Yusuf buat bangsa ini. Saudara percaya itu? Tapi Yusuf yang rela
jadi budak di rumah Potifar dan masuk penjara, dan tidak mengerti kenapa dia harus lewati itu semua. Dan akhirnya bahasa Rasul Paulus di Roma 8 mengatakan, kita tahu sekarang. Jadi dulu dia juga nggak tahu, saudara. Jadi kalau sekarang saudara belum tahu, it's okay. Saudara katakan, Tuhan kenapa begini? It's okay. Satu kali kita katakan, kita tahu sekarang. Kalau saudara belum tahu, satu perkara yang saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, dan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya mengundang untuk tim pujian penyembahan untuk maju ke depan. Boleh kita nyanyi lagu tadi yang terakhir, ya? Kita nyanyikan bersama. Saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara berdoa untuk mengatakan, Tuhan, biar tahun 2024 kami boleh dipakai sebagai gereja Tuhan untuk membawa kemuliaan buat Engkau. Dan Tuhan, Engkau berjanji, Engkau menyertai Yusuf. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai kepada kesudahannya. Dan Dia Tuhan, Dia setia. Hanya karena keadaanmu sulit, bukan berarti penyertaan Tuhan beranjak daripadamu. Ada amin, saudara. Hanya karena saudara tidak mengerti ujungnya gimana, saudara belum lihat terangnya di mana, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Tuhan tak pernah gagal, Dia sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Boleh kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup memberikan janji setiamu selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita sembah Dia, kita angkat tangan di hadapan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang merasa ada banyak kegagalan kita lakukan, tapi malam ini Tuhan ingatkan kita, kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Karena itu saudara, malam ini jangan pernah kita menyerah, karena Dia ada buat saudara dan saya. Bahkan Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan perkatakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Kita puji dan sembah Dia, bahwa Dia ada di tengah-tengah kita,
bahkan kita ada di hadapan matanya, dan bahkan dia mengerti apa yang kita perbuat dan kita pikirkan. Lakukan selaras dengan apa yang Tuhan mau, dan bahkan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Dan malam ini saya rasakan Tuhan akan lakukan perbuatan ajaib yang luar biasa. Mari saudara, kita satukan hati kita, dan kita akan melihat suatu perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan. Bahkan apapun yang kita lihat dan kita pikirkan itu jauh melampaui apa yang kita doakan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia sempurnakan. Inna rapata kaya narama sikina goya ramata. Inna rapapapata kaya narama sikina maya naramata. Inna rapapapata kaya narama maya narama ya narama ya narama ya narama ya narama ya narama. Mengalir ya Bapa kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu ya Bapa. Kami rasakan urapan-Mu menjamah dan melawan setiap kami. Inna kaya narama sikina maya naramata. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melihat satu persatu dari kami Tuhan. Firman-Mu termentari dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah melihat pendengar saja, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kembali Bapak Pendeta Benis Pusno yang sudah menjadi berkat pada setiap kami malam ini Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan beliau. Engkau urapi lebih dan lebih lagi. Engkau bukakan hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa. Sertai beliau Tuhan. Engkau berkati keluar masuk beliau Tuhan. Dimanapun beliau berada, biarlah Tuhan menyertai beliau. Semakin banyak akan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, urapi dengan urapan ilahi. Ada kuasa wibawa ilahi turun ke atas beliau. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan malam ini kami sungguh-sungguh mengerti bagaimana kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan kami akan berjalan dengan kehendak-Mu, dan kami berani mengalami proses demi proses, karena dengan hanya proses akan ada progres yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami nyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.